Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang energi dan kerja. Nah, sebelum saya memasuki materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viola Giari Rizkylah Maharani. Saya adalah mahasiswa baru dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi 2020. Teman-teman, pada kesempatan kali ini video saya ditujukan sebagai ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan dosen pengampu Ibu Yoza Fendriani SPD MSI. Jadi, ini adalah biodata singkat saya mengenai NIM Prodi mata kuliah dosen pengampu di Universitas Negeri Jambi. Materi yang akan saya jelaskan ada 6 poin seperti yang tertera di layar. Langsung saja pada poin yang pertama, apa sih itu energi? Jadi energi adalah suatu kemampuan dalam melakukan kerja atau usaha atau kemampuan dalam melakukan suatu perubahan. Adapun variabel yang mengukur kemampuan tersebut adalah waktu dan besarnya dari usaha yang dikerjakan atau dilakukan. Dan energi merupakan suatu bagian dari benda, tetapi tidak memiliki kaitan dengan benda tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu energi, nah sekarang kita harus mengetahui apa itu sifat-sifat energi. Ada 4 poin dari sifat energi ini. Yang pertama, ada transformasi energi. Yang kedua, ada transfer energi. Yang ketiga, ada energi adalah kekal. Dan yang keempat adalah energi dapat pindah ke benda lainnya. Nah, dari keempat sifat energi tersebut, yang mana sih sifat energi yang paling fundamental? Jadi, sifat energi yang paling fundamental itu adalah sifat kekal, yang artinya energi tidak mampu diciptakan dan juga tidak mampu untuk dimusnahkan. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi energi. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak. Energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya bergerak. Jadi kamu pasti tahu kalau setiap energi yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan 1/2M dikali kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik benda dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Setelah kita mengetahui apa itu energi kinetik, timbullah pertanyaan, apakah objek yang diam itu memiliki energi kinetik? Nah, jawabannya seperti yang kita ketahui bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek karena geraknya, sehingga objek yang diam itu tidak memiliki energi kinetik. Selanjutnya kita masuk ke energi potensial. Apa sih energi potensial itu? Jadi energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh dari energi potensial adalah energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Sehingga rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial benda dengan satuan Joule, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda. Kita masuk ke energi mekanik. Jadi energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Dari kedua tipe energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial, itu merupakan bagian daripada energi mekanik. Persamaan energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EK ditambah EP. EM energi mekanik, EK adalah energi kinetik, EP adalah energi potensial. Setelah kita mengetahui apa itu energi, sifat energi, dan klasifikasi energi, kita masuk ke kerja.
atau usaha. Nah, kerja atau yang lebih sering kita kenal dengan usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Rumus usaha dinotasikan dengan W sama dengan F dikali X, di mana W adalah usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, dan X adalah jarak perpindahan objek dengan satuan meter. Nah, bagaimana jika gaya yang diberikan pada objek membentuk sudut seperti gambar yang tertera? Nah, persamaannya menjadi W sama dengan F cos theta dikali dengan S, di mana theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap perpindahan. Setelah kita mengetahui apa itu kerja, timbul pertanyaan, jika kita mendorong meja yang besar tetapi meja tetap diam, apakah artinya kita melakukan kerja? Jawabannya adalah iya, karena walaupun benda itu tidak bergerak tetapi kita tetap melakukan kerja. Hal yang menyebabkan benda tidak bergerak adalah total kerja yang diberikan oleh kita itu masih kurang, sehingga benda menjadi tidak bergerak. Karena kerja juga dapat bernilai 0 jika diberikan gaya namun tidak ada perpindahan. Namun kita tetap dikatakan melakukan kerja. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan usaha dengan energi. Yang pertama ada hubungan usaha dengan energi kinetik yang dinotasikan dengan W sama dengan delta EK sama dengan 1/2M dalam kurung V2 dikurang V1, di mana W itu adalah usaha yang dilakukan oleh benda dengan satuan Joule, EK adalah perubahan energi kinetik dengan satuan Joule, dan V2 dikurang V1 adalah perubahan kecepatan dengan satuan M/S². Dan V2 dikurang V1 itu adalah perubahan kecepatan dengan satuan M/S². Hubungan yang kedua ada hubungan usaha dengan energi potensial. Dinotasikan dengan W sama dengan delta EP bisa disubstitusi menjadi Mg dalam kurung H2 dikurang H1, di mana H2 dikurang H1 adalah perubahan ketinggian dalam satuan meter. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu hubungan usaha dengan perubahan energi kinetik. Soalnya, sebuah benda bermassa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal 10 meter per sekon dan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik pergerakannya adalah pembahasan soal nomor 1. Itu diketahui masanya 4 kg. V0 atau kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat dan waktunya adalah 2 sekon atau 2 detik. Yang ditanya adalah besar usaha atau W. Bisa kita jawab. Langkah pertama kita cari kecepatan benda pada detik kedua. Kecepatan benda pada detik kedua itu dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah AT. VT V0 nya diketahui 10 ditambah percepatannya kita ketahui 2, T nya juga 2, sehingga 10 ditambah 2 dikali 2 adalah 14 meter per sekon. Nah, diketahui kecepatan pada benda di detik kedua, sehingga kita bisa mencari usaha menggunakan rumus hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK dengan 1/2M VT kuadrat dikurang V0 kuadrat.
Nah, ini rumus hubungan energi kinetik dengan usaha ya teman-teman. Bisa kita masuki 1/2, M nya diketahui 4, VT nya diketahui 14, V0 nya 10. Nah, langsung saja kita kerjakan. Ini 2 196 dikurang 100 itu sama dengan 2 dikali 96, maka W sama dengan 192 Joule. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai materi, energi, dan kerja. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun materi yang dibahas, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.